107,7 FM Radio Jalas Veva Jemai. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas Erjun Samudra. Kembali menjumpai Anda di program Silent News, bincang-bincang kita bersama dengan narasumber. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan dan tentunya berbicara tentang kesehatan. Narasumber saya seorang dokter yang sehari-harinya sangat sibuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Balai Kesehatan Jonggol. Dan narasumber saya ini adalah seorang kepala Balai Kesehatan Jonggol yang sehari-hari bisa kita sapa dengan Dr. Agustin Retno Damayanti. Penata tingkat 13D, Dr. Agustin Retno Damayanti. Selamat siang, Dok. Selamat siang Bang Erjun, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menjadi narasumber pengisi di Radio JJM. Oke. Selamat siang Sobat JJMers di manapun Anda berada. Saya Dr. Agustin akan menemani Anda di sini. Oke. Kalau dari Jonggol kelihatannya tadi sempat terkena macet ya, Dok ya? Sempat. Tapi setelah di luar jam sibuk kan biasanya kan orang-orang berangkat ke kantor, ke sini masih bisa di antara jam 9-an ke atas. Oke. Kalau berbicara tentang Balai Kesehatan Jonggol itu berarti berada di dalam komplek TNI Angkatan Laut yang ada di sana ya? Betul Oke. sekali. Nah, Jajamas terkait juga dengan kehadiran Dr. Agustin di siang hari ini yang akan membahas tentang salah satu penyakit yang kalau nggak salah sekarang sudah menjadi nomor 1 untuk tingkat kematian yang paling tinggi ya, Dok ya. Betul. Adalah hipertensi. Betul. Nah, Jajamas, apa dan bagaimana tentang hipertensi? Langsung saja kita akan banyak berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita di sini. Yang pastinya terima kasih untuk Dr. Agustin di tengah-tengah kesibukannya sudah hadir di sini. Kalau kita lihat memang Jonggol tuh agak jauh dan juga banyak pasiennya di sana, Dok ya. Lumayan banyak. Lumayan ya. Dari beberapa pasien, kira-kira yang paling banyak keluhannya tentang penyakit apa di sana? Salah satunya topik kita hari ini yaitu tentang hipertensi. Hipertensi. Pas banget. Pas banget ini ya. Paling banyak di sana karena di daerah Jonggol sendiri ya, di perumahan Angkatan Laut, kebanyakan sudah masuk usia purnawirawan. Jadi saya memang lebih concern untuk prolanis yaitu hipertensi ini. Oke. Ya. Sama juga dengan di Satuan Kesehatan Mabesal ini juga ada kegiatan prolanis. Memang hampir sebagian besar hipertensi yang menempati urutan pertama. Oke, Jok, berbicara tentang hipertensi, kita akan mengulik sedikit tentang apa yang dimaksud tentang hipertensi dan apa penyebabnya. Oke, terima kasih Bang Erjun. Hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah tinggi, yaitu di mana tekanan darah sistolik lebih besar sama dengan 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih besar sama dengan 90. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang jadi gini. Sistolik itu pada saat jantung memompa, itu dia akan keluar dari jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan yang diastolik adalah saat jantung mengembang, darah masuk ke dalam jantung dari paru-paru. Oke. Kalau yang dinamakan untuk tekanan darah tinggi itu yang berapa di sistoliknya dan yang berapa di diastoliknya? Ada ukurannya? Ada. Hipertensi sendiri kan ada grade-nya, ada tingkatannya. Untuk yang grade 1 mulai dari tekanan darah yaitu 140 sampai 159. Itu yang sistolik. Dan diastoliknya 90 sampai 99. Itu untuk yang grade 1 menurut Joint National Committee atau JNC 8, JNC 8 ya. Kemudian kalau yang derajat 2 mulai dari yang sistolik 160 sampai 179 untuk sistolik, diastoliknya 100 sampai 109. Sedangkan grade 3 lebih dari 180 untuk tekanan darah sistolik dan diastoliknya lebih dari 110.
Oke, itu dinamakan sudah masuk dalam hipertensi ya. Sudah Dok, kalau hipertensi. seumpamanya orang dinyatakan hipertensi, sebelum dilaksanakan mungkin pemeriksaan tekanan darah, ciri-ciri umum atau ciri-ciri khasnya bisa kelihatan nggak dengan kasat mata saja? Atau mungkin Eh, juga dengan biasa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh? untuk pasien hipertensi Hmm. sendiri, kalau kebanyakan yang datang klinik itu selalu tanpa keluhan. Makanya hipertensi disebut the silent killer. Killer, Ya, diam-diam mematikan. Yang mematikan. pertama itu. Yang kedua, kalau gejala nggak semua ada ya sama ya, tapi ada beberapa yang dia hipertensi, ada sakit kepala atau vertigo, sudah minum obat sakit kepala misalnya, tapi nggak ada perubahan, masih tetap sakit kepala, ditambah tensinya tinggi, hati-hati loh, sobat Jejemers, itu bisa jadi tanda ke arah nanti gejala stroke. Yang pertama itu. Yang kedua, jika ada nyeri dada, jantung berdebar-debar, mudah lelah, rasa sesak, ya, ditambah ada riwayat hipertensi juga, ya itu juga hati-hati karena bisa jadi tanda ke arah serangan jantung atau kita bilang akut koroner syndrome. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, bisa jadi pasien hipertensi kalau ada gejala ya, beberapa ada yang sampai mimisan, itu juga hati-hati, pembuluh darah pecah. Terus tiba-tiba penglihatan buram misalnya, itu juga bisa sudah terjadi komplikasi. Nah ini yang komplikasi ini yang patut dan harus wajib diwaspadai, seperti itu. Oke. Ya. Dan kalau seumpamanya kita sudah didiagnosa hipertensi, Ya. langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya ataupun juga bisa menguranginya? Ya. Bagaimana? Pertama, kalau pasien datang nih ya, rata-rata ya ke klinik kita ya, kalau sekali pengukuran, biasanya saya tanya, Bu, ada riwayat hipertensi nggak? Yeah. Saya nggak ada dok. Bener Bu nggak ada, saya tanya begitu. Iya nggak ada. Coba nanti dicari tahu dulu, bisa tanyakan ke saudara-saudara, kalau saudaranya ada atau misalnya dulu orang tua kan biasanya kalau orang zaman dulu ya riwayat di kampung kan jarang ya berobat ke klinik atau ya seperti itulah. Nah, kalau pasien tetap mengelak juga biasanya ya udah Bu, ini sekali tensinya udah mulai tinggi. Nanti seminggu lagi tolong cek lagi, kontrol lagi ke sini. Ya, kita evaluasi bagaimana. Biasanya kita lakukan 2 kali pengontrolan dulu. Ada kalau setelah 2 kali dengan jarak 1 minggu. Tapi kalau sudah 2 kali pengukuran juga tensinya tetap tinggi, maka kita kategorikan sebagai pasien hipertensi. Yang pertama itu. Kalau untuk pencegahan pasien hipertensi ya. Misalnya dia datang pertama pengukuran bagus orang muda pengukuran tensi tinggi misalnya, tensi tinggi. Saya bilang dulu biasanya, coba ubah pola hidup dulu. Ubah pola hidup, yang pertama kalau dia gemuk, obesitas, turunin berat badan. Karena itu bisa jadi salah satu faktor pencetus juga di kemudian hari. Yang pertama itu. Yang kedua, ubah pola makan, ya yang tadinya misalnya senang makan yang asin-asin, nah ini mulai dikurangin untuk konsumsi garam atau makanan yang asin yang kedua itu. Yang ketiga, mulai bergerak, yang tadinya males, nggak pernah gerak, mulai olahraga, itu wajib. Minimal 30 menit setiap hari. Terus konsumsi makanan yang tinggi serat, yang tadinya tinggi lemak, banyak makan gorengan dan sebagainya, mulai ubah pola makan. Terus yang tadinya merokok, mulai stop rokok, hindari paparan asap rokok, yang suka dugem atau alkohol, mulai stop alkohol, dan yang biasanya begadang, ayo dong jangan begadang lagi, kalau bisa hindari stres. Gitu. Oke. Baik, Dok, kalau seumpamanya gini kan kita lihat sekarang kecenderungan pola hidup masyarakat sekarang kan berubah ya dari yang dulu. Kalau kita tahu bahwa yang namanya hipertensi itu mungkin pada saat-saat saya masih kecil ataupun juga beberapa puluh tahun yang lalu,
yang terkena hipertensi itu rata-rata adalah orang-orang sudah berusia lanjut, mungkin bisa di atas 50 ataupun juga 40 sekian. Nah, apakah di sekarang-sekarang ini, setelah mungkin tadi, dokter bilang pola hidup berubah gitu, anak muda usia mungkin sekitar 20 bisa terkena hipertensi? Nah, ya, ini juga jadi salah satu perhatian juga ya, banyak anak-anak muda kita yang komplikasinya hipertensi lah. Tiba-tiba pada saat olahraga, henti jantung, henti napas, terus pada saat kegiatan atau di kantor tiba-tiba terjadi serangan stroke. Makanya jangan menunggu tua dulu, tapi mulai dari muda. Mulai dari muda ini, ayo anak-anak muda, mulai yang tadinya begadang karena gadget dan sebagainya, kerja, sampai workaholic, cukupkan luangkan waktu untuk istirahat, ya, istirahat yang pertama. Yang kedua, olahraga. Yang tadinya mager, duduk-duduk aja megang handphone, main game. Ayo anak muda, mulai kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat supaya di usia tua nanti kita tetap berkualitas. Tetap berkualitas seperti itu, Bang Edson. Nah, ini khususnya anak muda nih yang tadi disampaikan oleh Dokter Agustin bahwa kalau yang suka dugem, ngerokok ataupun juga pola hidupnya seringkali begadang, nah itu ada juga sering banyak-banyak makanan-makanan yang mungkin gorengan, itu harus dihindari ya, khususnya dalam rangka mencegah jangan sampai terjadi ataupun juga terkena hipertensi. Karena mungkin saat sekarang sudah ditemukan juga, sudah banyak ya dok ya, anak-anak muda yang terkena hipertensi. Kan sayang ya kalau seumpamanya masih muda, masih produktif ya. Betul. Oke, JJ Mars. Nah ini dok, kita kan buka kesempatan untuk JJ Mars yang mau telepon ataupun juga yang ingin bertanya di 0813 1746 1740. Ini ada yang bertanya, sebentar tadi dari Wahyu di Lubang Buaya, dok saya mau tanya, apakah minum jus timun itu bisa bermanfaat untuk darah tinggi? Karena saya pernah mendengar minum jus timun bisa bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bagaimana dok? Ya, terima kasih Sobat JJMers Wahyu ya untuk pertanyaannya. Jadi timun itu kan ya intinya kandungannya seratnya tinggi ya, termasuk di situ juga. Untuk membantu menurunkan bisa, tapi sebagai obat untuk hipertensi sendiri tidak bisa. Ya, jadi hipertensi ini salah satu penyakit kronis ya, penyakit kronis yang dia tidak dapat sembuh ya, tidak dapat sembuh yang pertama, dapat dikontrol yang kedua, dapat dikontrol. Kalau terkontrol artinya dengan pemantauan ketat oleh dokter Anda di fasilitas kesehatan. Yang kedua itu. Yang ketiga, jus ini kan membantu supaya tekanan darahnya ya bisa terkontrol lah, bisa baik lah. Tapi untuk sebagai pengobatan tidak ya. Oke. Itu. Mungkin hanya sebagai kesehatan saja ya dok ya. Untuk kesehatan betul. Karena nanti kalau seumpamanya tadi sudah terdiagnosa untuk seseorang kena hipertensi, berarti harus mengkonsumsi obat-obatan. Iya betul. Nah obat-obatan ini apakah memang setiap hari harus dikonsumsi, diminum, dan berapa banyak, dan apakah bisa berpengaruh terhadap ginjal? Kita jangan dijawab dulu dok. JJ Mars kita akan beri sejenak. Jadi untuk lebih jelasnya tentang mengetahui apa dan bagaimana penyakit dari hipertensi ini, bersama dengan Dr. Agustin dari Balai Kesehatan Jonggol, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di 107,7 FM Radio Jalsef Ajayamai. Dan jangan lupa untuk selalu melihat kita di YouTube-nya Radio Jalsef Ajayamai di JJM Radio. Di sana bisa kasih like dan juga komen. Tetap di 107,7 FM.